Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Press Show. ITB Press Show ini adalah sebuah platform yang bisa digunakan untuk mahasiswa atau masyarakat umum untuk meningkatkan ketertarikan terhadap dunia literasi. Platform ini menyediakan beragam konten seperti diskusi, bedah buku, bedah lirik lagu, dan live music yang bisa dinikmati secara gratis. ITB Press Show ini juga konsisten memegang visi untuk mensupport cara belajar Institut Teknologi Bandung, atau dalam kata lain supporting ITB's way of learning. Dan platform ini juga diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat umum atau mahasiswa ITB untuk ketertarikannya terhadap dunia literasi. Nah, hari ini kita memiliki bahasan menilik lirik berbahasa Indonesia. Di sini kita didampingi sama narasumber. Narasumber ini kakak saya, sahabat baik saya. Kita perkenalkan saja ya langsung. Ini adalah Dimas Dinar Wijaksana. Literate People ya? Literate People. Sedikit aku infoin lah ya Kak Dimas ya. Kak Dimas ini musisi dan penulis lirik, penyanyi ya Kak ya? Bernyanyi juga, ada penulis lirik. Untuk yang belum tahu, Kak Dimas ini tergabung di banyak sekali grup. Di antaranya ada Mr. Sonjaya, Bendi Harmoni ya Kak, sama Syarikat Idola Remaja, dan terakhir lagi bikin solo project dengan nama Mas Midas. Mas Midas. Nah, kenapa Kak Dimas ini yang diajak untuk membahas bahasan kali ini nih, menilik lirik berbahasa Indonesia? Untuk saya pribadi dan banyak orang, Kak Dimas ini tokoh yang sangat menginspirasi lah dalam penulisan ini nih Kak. Penulisan lirik. Untuk saya sendiri di zaman Mr. Sonjaya, beberapa lirik Kak Dimas bisa apa ya, ibaratnya bisa jadi mewakili cerita hidup lah gitu. Nah, hari ini kita bakal share nih Kak ke Literate People seluk beluk untuk apa sih ya, kayak bagaimana sih, kenapa Kak Dimas pilih lirik bahasa Indonesia, bagaimana cara penulisannya, atau menentukan tema tuh gimana, segala macem. Dan bahkan nantilah kita bahasnya itu. Terus aku mau tanya pertama, setahu saya kan Kak Dimas di ranah musik independen lah ya, atau skena indie kata anak zaman sekarang mah. Di tengah gempuran nih band-band indie waktu itu, era-era itu menulis lirik berbahasa Inggris, kenapa Kak Dimas pilihnya bahasa Indonesia? Mungkin karena kita sehari-hari di Bandung dengan teman-teman kuliah gitu. Makanya bahasa Indonesia, jadi itu satu. Keduanya emang kurang bisa tulis pakai bahasa lain. Gimana caranya nih? Aku bisa berkarya tapi nggak menyusahkan diri juga. Kadang-kadang kalau nulis bahasa Inggris deh, wah ini salah nih kayaknya, ini salah nih, ya akhirnya memutuskan untuk bahasa Indonesia. Ya itu tadi, karena itu bahasa sehari-hari lah ya, bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Nah, itu menjadi terus banyak aku tuh selalu punya kalau melihat tulisan orang, tulisan bahasa Indonesia dia bagus ya, selalu ingin gitu mencoba untuk menjadi punya tulisan seperti Oke. Gitu Kak Haris dong. Terus Kak, kayak kan biasanya saya sendiri beberapa kali berusaha menulis lirik berbahasa Indonesia. Terus kadang-kadang terkesannya apa ya, mungkin disebutnya kayak, entah itu mungkin terkesan cheesy lah gitu. Ada antisipasinya nggak sih Kak, atau memang dari prosesnya gimana gitu sampai bisa menulis lirik-lirik? Jadi kalau kita ngobrol soal syair gitu, itu kan bahasa ya. Bahasa itu alat komunikasi. Betul. Nah, itu dasarnya itu aja gitu. Kalau aku nulis tuh, bahasa ini adalah cara saya berkomunikasi dengan siapapun yang nantinya bakal diajak oleh karya itu untuk berkomunikasi gitu.
misalnya saya sedang jatuh cinta nih, Mm. tidak mungkin saya marah-marah gitu. Betul. Dalam bahasanya itu marah-marah. Jadi misalnya gitu, aku sayang kamu gitu. Mm. Tidak mungkin menyebut sayang itu dengan bahasa yang ngeledek gitu. Iya. Pasti harus gimana caranya si bahasa ini mampu menyentuh hati orang yang kita sayang. Betul. Nah itu gitu. Tema tadi misalnya tema ini temanya cinta lagi, cinta. Tapi gimana tidak menjadi cheesy? Kita lihat dulu kawan yang akan kita ingin ajak bicara nih. Kalau dia perempuan lembut, kita harus dengan bahasa yang lembut. Kalau perempuannya misalnya apa ya, tomboy, ya dengan bahasa perempuan yang tomboy, cuek dan segala macam. Mungkin lebih ke itu ya. Sudah Iya. berkomunikasi aja. Oh, itu juga mungkin akhirnya si cerita lagunya relate ya Kak sama pendengar akhirnya ketika misalnya anggaplah kita ngebayangin skenario si lagu itu untuk cewek yang tomboy, nanti mungkin itu bisa narik relate sama cewek yang tomboy. Oke. Nah, soal tema nih Kak, soal penulisan nih Kak, biasanya Kak Dimas nih awalnya dari syair dulu kah? Atau dari lagu dulu terus humming? Atau gimana tuh kalau selama ini Kak Dimas bikin lagu? Aku syair dulu sih. Syair dulu ya? Karena itu main gitar tidak jago, bisa tapi enggak jago. Tidak jago gitu. Kalau musisi-musisi lain mungkin lebih jago memainkan alat musik atau dia jago di teknik vokal gitu. Pasti kadang-kadang dari ada nada dulu gitu, lagu, humming dan segala macam. Kalau aku karena senangnya nulis gitu, jadi ya menulis aja dulu gitu. Ini bakal jadi apa belum tahu juga gitu, lagunya bakal seperti apa, tapi nulis aja dulu menjadi satu kisah cerita lah atau sesuatu bentuk puisi lah gitu, atau sonet yang bisa aku ceritakan di kesendirian malam mungkin. Wow. Nah, misalnya seperti itu. Nah dari situ terus ya aku jadi paham sih tadi kayak ada mungkin lagu Bang Iwan yang lagi ini ya, yang lagi hits tuh kayak susah mudah kau ku dekati. Itu mungkin kayaknya penyampaiannya memang dibawa ke arah yang tomboy. Jadi ya kalau sepenglihatan ya istri Om Iwan tuh anak seni gitu, yang emang tomboy dulunya. Makanya cara menyampaikannya pun seperti itu. Iya. Aku dulu pernah dengar soal prosodi, bagaimana bikin yang tadi Kak Dimas bilang, mungkin cara menulis lirik dan membuat langgam itu disesuaikan dengan cara kita berbicara sehari-hari. Iya, betul. Apakah Dimas pakai itu juga tuh nanti di lagu? Misalnya kayak gimana ya kalau misalnya, tapi intinya langgam pengucapan pemenggalan katanya hampir sama dengan. Nah, aku teh kadang-kadang ada, kalau aku bahasanya ada storytelling, ada lagu storytelling, ada lagu yang memang seperti karya sastra gitu. Betul. Seperti kalau di Indonesia tuh ada pantun, kalau ada kinanti. Nah, ada yang kalau aku secara karya ada yang storytelling yang memang cerita aja gitu, cerita. Ada juga yang memang kaidah-kaidah a i a u itu dipakai juga gitu, kadang-kadang gitu ya. Nah, kayak misalnya aku sebut salah satu karya Kak Dimas nih, si Sang Filsuf, itu kan pada akhirnya relate tuh sama aku nih pribadi. Saat proses itu apa dipikirkan agar lagu ini relate dengan si pendengarnya? Nah, justru enggak ya? Itu sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Oke. Makanya judulnya Sang Filsuf. Aku sedang berkomunikasi dengan diri sendiri. Wahai pemuda dunia, itu bukan nunjuk ke orang gitu, tapi nunjuk ke diri sendiri. Wahai pemuda dunia. Nah, mungkin banyak orang sedang merasakan itu gitu, sama ngerasain hal itu gitu. Jadi
itu bisa jadi sesuatu yang relate gitu, karena mungkin ya secara tadi bahasanya general, tidak wahai Dimas budak dunia. Iya. Mungkin itu beda lagi gitu. Wahai kau budak dunia, padahal nunjuknya ke diri sendiri. Biasanya kan kalau kata kau teh buat kau, kamu, tapi karena nunjuknya ke diri sendiri, itu teh jadi seolah-olah monolog lah gitu. Betul. Dua monolog yang kalau kajian sebelumnya dibahas itu menggabungkan dari kaidah-kaidah A, A, I itu dengan storytelling ya. Wih, menarik ya sebenarnya. Nah, ini saya jadi belajar nih literate people. Saya juga pengen bisa menulis lirik lagu seperti Kak Dimas Dinar Wijaksana ini. Nah, ngomong-ngomong tadi sempat menyinggung karya Om Iwan Fals. Jadi gini literate people, beredar kabar, bukan beredar kabar sih, sudah rilis lagunya. Kak Dimas ini menulis satu lirik lagu untuk Om Iwan Fals. Dengan judul Kata Siapa? Kata Siapa Cinta Itu Menyakitkan. Gimana caranya Kak bisa sampai menulis lirik buat legenda lah gitu? Jadi ceritanya seru nih. Tarikat Idola Remaja diundang ke Winanggung. Kita sering nongkrong bareng di rumahnya yang kecil itu. Kecil sekali lah ya itu. Nongkrong bareng. Yang paling sering gonjrengan teh karena bukan anak teknik bermain gitar, gonjrengnya sebebas-bebasnya mungkin, dan selalu tidak lagu cover gitu. Ini betul. Lagu siapa? Barusan dibikin gitu. Selalu gitu. Itu lagu siapa? Ya bebas aja, ngarang bebas. Nah pada ini menarik mungkin ya menurut Om Iwan, menarik. Ya, anaknya sekaligus manajer kita nelfon. Kamu punya stok lagu nggak? Lagu yang kayak gimana? Ya dijelaskan. Ini buat ini gitu. Yang jauh dari bahasa babeh lah gitu. Oh gitu. Aku ngasih berapa sampel? Tiga lagu lah. Yang dipilih ya itu. Kata Siapa Cinta Itu Menyakitkan. Ini dipilih dari 3 lagu itu, dan karena ada beberapa yang ini harus gue banget nih kan. Jadi ada beberapa kata, satu kata sebenarnya tapi ada 13 pengulangan. Saya sempat nonton itu juga di acaranya siapa lah Om Iwan ngobrol ya benar. Jadi 13 pengulangan dipotong lah jadi hanya 2 atau 3 kali. Nah akhirnya dipakai direkam, yang jadi produksinya ada Lapa namanya, dia sering kontakan juga di proses rekaman itu. Ini gimana, udah cocok belum menurut kamu? Tapi karakter Om Iwannya nggak hilang. Oh ini bagus, dia mengingatkan saya lagu Ujung Aspal Pondok Gede gitu, ada gitar kopong, harmonika udah. Iya. Terus oh Lava Pratomo. Iya. Itu apa syairnya aja kah atau emang langgamnya pun diatur sama? Oh udah melanggamnya. Susah nggak Kang? Mengerahkan seorang. Saya mah, iya silakan. Pak Iwan tuh justru makin kesini makin makin tidak mempersulit diri atau orang lain gitu, mungkin secara kali ya, karena mungkin makin berisi makin merunduknya ilmunya gitu. Dia lebih justru nanya, ini gimana aku nyanyinya bener apa enggak. Coba setiap ketemu dia selalu meminta, coba versi kamu kan, versi kamu, selalu gitu. Jadi mungkin jadi situlah penghargaan seorang seniman ya. Terhadap seniman yang lain. Salah satunya itu kayak apresiasi, coba dong versi kamu nyanyiin depan aku dong gitu. Yang terasa, karena kemarin hanya rekamannya aja. Ini sering itu tiap ketemu gitu, selalu nanya gimana lagu, infonya di mana. Ya itulah seru lah. Karena saya kebayang kalau saya disuruh gitu, saya bakal bilang saya mah markir aja lah daripada mesti nulis lirik dan mendirect seorang legenda. Iya, mungkin ya rezeki. Iya. Mungkin ada relate secara penulisan dengan perasaan, mungkin karena itu kan
kalau lagu itu didengerin itu kayak bahasa seorang bapak ke anak perempuannya. Oke. Dan memang Kak Dimas sudah anak Iya. perempuan. Gitu. Jadi mungkin ya ada relate itu, kerasa lah itunya nyampe gitu. Jadi dia membawakannya tuh, wah kalau yang bawainnya mungkin saya sendiri, mungkin kalau kata Haris bahasanya cheesy mungkin. Iya. Tapi ketika Pak Iwan yang membawakan, agak bener ya seorang laki. Iya bener ya, mungkin dari karakter suara segala macamnya. Bisa seperti itu. Nah, jadi menariknya kalau untuk pola penulisan sendiri, Kak Dimas nih terinspirasi sama siapa sih sebenarnya? Iya. Nah, ini seru nih. Aku teh sangat senang dengan puisi. Jadi tadi kita sempat ngobrol di belakang bahwa gagahnya Rendra cuman ngomong terus, tapi kok bisa meluapkan, itu salah satunya ya. Lalu ada siapa? Hairil Anwar. Jadi bahasanya tuh meskipun marah juga, kok bagus ya? Iya, tetap indah gitu ya. Indah ya, marah pun gitu. Marahnya tuh marah menghina tuh, tapi jadi sesuatu yang menggugah hati gitu. Nah, itu ya salah satu. Banyak tulisan-tulisan kawan-kawan sendiri bahkan gitu. Di Bandung tuh ada yang nyeleneh, namanya Mencoy. Mencoy. Itu kan seru kalau melihat ini apa ya gitu. Dia punya perspektif baru soal ngobrol dan mengekspresikan karya gitu. Nah, itulah inspirasi. Jadi dari teman-teman ya Kak Dimas ya, Iya. ternyata bahkan lingkungan sekitar pun mempengaruhi. Sangat. Itu nah aku juga mau nanya nih Kak, kan pasti Kak Dimas memperhatikan lah ya cara penulisan lirik mungkin dari era dulu 50-an sampai sekarang. Perkembangan penulisan lirik nih kalau dari pendapat kacamata seorang Dimas Dinar Wijaksana ini gimana nih? Tadi baru kita bahas sih sebenarnya di belakang. Nah, ini yang jadi menarik ya, karena kenal dengan beberapa teman band yang nulis lirik dengan bagus dan apa ya, bagus lah ya. Itu selera mungkin ya, perspektif juga. Tapi ketika hari ini banyak hal-hal yang apa karena aku yang mundur gitu, atau aku yang memang tidak bisa maju lagi secara karena bagi aku tuh sebuah karya itu hasil karya intelektual, termasuk sebuah syair gitu. Betul. Hari ini tuh banyak hal-hal yang viral lalu menjadi karya musik seperti bercanda, lalu pinjam 100 dan masih banyak lagi gitu. Kita bandingkan dengan variasi pinknya Jason Ranti aja itu sudah menurut aku gitu ya, itu wah ini indah gitu di satu sisi, karena mungkin Jaja ada di satu satu angkatan lah gitu ya. Sementara anak-anak sekarang bikin sesuatu yang seperti itu dan viral gitu. Bagi aku ya selalu bertanya ke diri sendiri gitu, intelektual aku yang gak maju gitu, atau ya itu apakah emang kita perlu mempertanyakan lagi tingkat intelektualitas di negeri ini gitu. Ya itu aku tidak mau menyinggung hal-hal yang bakal menjadi perang jadi war. Tapi ya itu kembali lagi ada selalu berpikir kok hal yang gini jadi satu karya, jadi satu syair, sebuah karya itu dan menjadi panjang gitu ya. Tapi ya balik lagi tadi kita sempat ngobrol juga bahwa kenapa tulisannya Ahmad Dhani gitu atau tulisannya Ariel Noah gitu umurnya lebih panjang gitu. Ya mungkin secara sudut pandang kita bisa melihat gitu ya mereka bagus gitu, runut segala macam bahasa. Ariel Noah juga, bahkan sepulgar yaitu Jason Ranti, Silam Pukau gitu lah, sangat vulgar, tapi dengan tata bahasa yang indah gitu. Betul.
Ya, balik lagi mungkin ya gitu yang aku juga kadang-kadang penasaran merujuk referensinya kemana ya Ya itu. Nah, referensinya kemana terus atau yaitu mungkin mereka sedang membuat budaya baru gitu. Betul, Budaya bisa baru juga, karena kita kan mungkin tidak mengetahui bahwa sudut pandang mereka justru lebih dalam dan tajam mungkin. Ya, kita perlu nanti mengundang tuh ada kawan-kawan yang hari ini berkarya dengan hal-hal seperti itu perlu diundang juga untuk diskusi gitu. Kayaknya seru deh. Iya sih ya. Jadi dua sudut pandang ya. Iya dong, jadi seru gitu. Berarti Kak Dimas juga sepakat dong bahwa sesungguhnya karya itu memang ya anggaplah pekarya itu messenger, penyampai pesan. Ya. Dari pandangan Kak Dimas nih, sebenarnya sebaiknya pekarya itu Ya sebelum kita masuk bukan sebelum ya. Iya. Awal dari dasar dari seseorang berkarya itu karena pengen ekspresi kan gitu. Betul. Yaitu tadi ekspresi itu hasil dari intelektualitas salah satunya gitu. Sebelum datang hal-hal di luar itu misalnya bisnis dan segala macam gitu ya. Tapi ya di awal dia berkarya pasti itu pure seni gitu. Apa yang ingin disampaikan ekspresi gitu. Oh, ibu saya marah-marah di rumah gitu. Aku tulis gitu. Iya. Itu jadi bahasa komunikasi. Nyanyiin si ibu ngedenger, kamu ngomongin mama ya? Kan itu bahasanya, itu menyampaikan pesan gitu. Kalau ya hampir semua lah, apalagi band-band yang kita sebut Pak Iwan misalnya, dia punya band namanya Kantata Takwa. Mereka jauh dari ruang komersil gitu. Tapi bagaimana bisa sebesar itu? Ya karena ada nilai yang disampaikan gitu. Iya. Termasuk ya di samping karakternya yang udah kuat gitu ya. Tapi ya emang di setiap karya itu menyampaikan pesan. Jadi kalau dibandingkan dengan karya hari ini yang kita sebutkan tadi, ya mungkin anak-anak hari ini menyampaikannya untuk kawan-kawannya saja gitu. Betul. Gitu. Ya relate itu hanya untuk circle-nya. Ya kalau kata itu. Zaman anak sekarang maaf. Tapi aku pun ada sudut pandang gitu. Ketika sebuah pesan tadi disampaikannya ingin marah, ingin bercanda, ingin romantis, nah itulah karya gitu. Tapi sebercanda-bercandanya dulu Sumbang di lagu-lagunya itu indah loh gitu. Iya, betul. Bagus gitu. Tetap ada sesuatu Ada sesuatu yang ini loh gitu. Iya ya bener, ada sesuatu yang kayak ini Ini menarik. Secara penulisannya pun bagus gitu. Iya. Apa mungkin karena ini ya kayak mungkin karena tekanan industri ya akhirnya beracuannya pada kuantitas bukan lagi kualitas. Ya betul, itu sangat berpengaruh. Terus kedua mungkin budaya membacanya pun sekarang sudah sangat turun ya, karena ya orang udah sangat jarang ke toko buku misalnya, atau aku lagi ngobrol soal ini, aku lagi baca buku ini, sekarang teh udah nggak ada tuh obrolan-obrolan gitu di anak-anak. Kalau dulu kan zaman kita mah bahkan gitu mendekati perempuan pun pakai buku. Ini kalau kamu mau baca. Nah itu ada hal-hal yang hari ini mungkin kecenderungan untuk baca sangat sedikit. Jadi apa yang dilihat misalnya di medsos aja aku bikin lirik gitu. Oh ini aku ambil, kumpulin, bundling jadi satu karya. Karena terlihatnya memang informasi itu begitu banyak. Ya. Jadi tapi memang tetap ada acuan ya untuk syair mah. Ya, iya gitu. Betul sekali. Nah Kak Dimas ini punya formulasi nggak dalam menulis lirik? Misalnya tema-tema tertentu, sebetulnya gini sih intinya biasanya saya juga menulis lirik ada writer's block gitu loh Kak. Jadi kayak, mentok nih gitu. Untuk mengatasi itu Kak Dimas biasanya gimana tuh formulasi? Oke. Wah itu bagus banget pertanyaan. Jadi, aku sekarang lagi bikin proyek namanya Mas Midas gitu. Ini teh dijadiin tempat saya belajar menulis dengan
cara baru gitu, bukan cara baru ya, maksudnya teh dengan tema baru lah gitu, tema baru secara bahasa pun tidak akan sesyahdu di proyek sebelumnya gitu. Nah itu teh karena itu tadi mungkin ada ketika orang sudah mulai jenuh, ya balik lagi kalau kita baca buku nih, kalau buku ini terus pelajaran terus kan sesekali harus novel gitu, sesekali harus ya sesekali soal pengetahuan apa gitu. Nah itu mungkin cara mengatasinya itulah gitu ya. Kalau aku lagi jenuh dengan buku mata pelajaran, ya mungkin akan beralih dulu ke novel gitu atau ke buku-buku pelajaran sains gitu misalnya gitu. Nah itu cara mengatasinya. Sekarang kalau dilihat misalnya si Sonjaya sama Syarikat Idola Remaja gitu. Kalau dilihat-lihat karya yang aku buat nggak terlalu beda jauh gitu. Mungkin hanya tema aja yang berbeda gitu. Tapi secara penggunaan bahasa sama aja gitu. Cara nulisnya gitu. Band Harmoni pun gitu. Nah, aku teh ya kadang-kadang itu ada rasa jenuh kayaknya ya. Jenuh. Kok nulis teh nggak ada, seolah-olah tidak ada perkembangan. Hanya mengulang formula yang sama. Nah, makanya bikinlah Mas Midas gitu. Untuk belajar lagi gitu. Karena kayak tadi gitu. Nah, kenapa sih syair si bercanda ini jadi sebegitu fenomenal gitu. Lalu dinyanyikan menjadi sebuah karya. Kenapa si Pinjam 100 ini bisa jadi sebuah karya gitu. Bahkan ada orang luar yang nyanyi tentang Indomie goreng gitu. Itu jadi sesuatu yang baru gitu. Iya. Padahal orang Indonesia kayaknya belum ada nih di kawan-kawan pun yang memakai kata Indomie goreng. Di karyanya gitu. Iya. Nah mungkin itu perlu belajar lagi. Nah aku tuh lagi bikin Mas Midas dan belajar itu gitu. Jadi kayak playground barunya Kak Dimas gitu. Untuk eksplorasi lagi si karya-karyanya. Kalau boleh tahu, tapi belum rilis ya, kayaknya masih rahasia nih. Ya. jadi nggak jadi saya tanya. Nah, ketika berpindah nih dari formula yang lama, yang nyaman lah ya untuk Kak Dimas ke Mas Midas ini, tantangannya apa aja nih Kak? Tantangannya tuh ya harus apa ya, memutar kembali gitu, menyisihkan pikiran-pikiran yang, karena tadi nyaman kan, orang di zona nyaman teh anaknya teh kan diam, berarti ya malas belajar kan intinya, malas belajar, ngedengerin karya-karya orang lain yang kok dia bisa nulis seperti itu ya, dengan sudut pandang yang berbeda. Kok dia bisa nulis seperti itu ya gitu. Nah belajar, oh dia sumbernya tuh kalau di Bandung ada namanya tuh almarhum Remi Silado gitu ya. Dan secara penulisannya dia beda banget dengan kawan-kawan seangkatannya gitu. Nah pengen nyoba itu aja gitu. Jadi ya referensinya ya kembali ke oh dulu di 80 ada siapa, di 90 ada siapa, yang bedanya siapa, nah gitu. Iya sih. Apa ya? Bagaimana tetap menjadi diri sendiri di tengah referensi yang banyak itu? Nah ini di tengah referensi yang banyak dan menjadi diri sendiri itu teh kadang keluar dengan apa ya? Kebiasaan. Oke. Kebiasaan misalnya Mas Haris makan nasi kan, aku makan nasi gitu. Tapi gimana caranya makan nasi Haris teh nyaris tetap badannya segitu gitu. Iya. Tapi pun si Dimas nggak mau dagang terus, udah porsi nasinya sama. Itu karena kebiasaan aja. Aku mah karena begadang terus mungkin. Jadi analoginya gitu, cara ngolahnya aja yang beda gitu. Aku dengerin misalnya karya-karya Pak Iwan misalnya. Tapi kalau dilihat tidak ada satu karya pun yang mirip dengan Pak Iwan gitu. Karena apa? Yaitu aku mah mikirnya tuh cara dia menulis saja. Misalnya dia ngobrolin soal keluarga,
tapi kok ada soal politiknya. Iya. Nah, aku teh belajar gimana satu circle itu menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Oke, jadi bisa merangkum semua. Terus itu jadi titik pembeda juga antara kita dan referensi kita. Tuh. Ya. Wih, mantap sekali ini Literate People hari ini kita dapat ilmunya ya. Nah, terakhir nih Kak, aku mau nanya ke Kak Dimas, mungkin di sini Literate People juga banyak yang pengen sekali belajar menulis lirik bahasa Indonesia. Bisa mampir nih ke digital platformnya band-bandnya Kak Dimas dan solonya mah belum ya? Belum. Solonya belum ya? Ada Bisa Sonjaya, ada Band Harmoni, dan Serikat Idola Remaja. Boleh dong Kak dikasih tips buat Literate People kalau mau memulai menulis lirik bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memulai menulis lirik dengan baik dan benar itu ya dasarnya banyak ngobrol, baca buku, dan senang menulis. Buku pun banyak kan, ada sajak, puisi, dan segala macam, syair-syair lagu itu bisa dibaca. Ngobrol sama teman, bisa menjadi nulis di diary itu yang paling penting tuh. Sekarang mungkin udah nggak ada ya. Betul. Padahal itu keren banget untuk dijadikan suatu karya. Dan itu, ya ini Mas, maaf menyeling tapi nambahin, karena aku basic pendidikan aku psikologi, itu salah satu metode mengurangi stres. Iya. Itu bahwa apalagi ya sebagai literate people ya, harus senang membaca, harus senang menulis, dan nanti juga kalau ada passion untuk membuat karya musik misalnya ya, itu akan mengalir dengan sendirinya. Bikin buku pun sama gitu. Ketika kita udah senang nulis, ya dulu ada diary lah anak-anak SMP SMA nulis. Lagi kesel sama bu guru tapi kalau hari ini kita bundling itu menjadi sebuah buku dan kita baca lagi, mungkin kita sebagai yang udah berusia gitu, Mas Cici, tapi buat kawan-kawan yang muda mungkin wah indah banget ini gitu. Iya sih ya, ketika dilihat lagi. Kak Dimas salah satu yang mendokumentasikan catatan-catatan kecil itu nggak? Mendokumentasikan, tapi ya udah tercerai-berai lagi. Karena itu aku seneng nulis gitu di buku pelajaran gitu, di belakangnya tulis, tapi ada satu catatan khusus kalau menyangkut hal-hal yang indah gitu ditulis. Bahkan aku jadi seseorang yang selalu bikinin surat buat kawan-kawan. Aku pengen bikin surat buat pacar, kirimin dong. Wah. Seru ya, itu ya. Si jajan. Nah, itu salah satu beruntungnya senang menulis gitu. Iya. Apalagi punya passion bikin karya secara musik, buku, dan segala macam lah. Itu bakal bermanfaat, baca, tulis, mendengarkan, ngobrol. Itu bakal jadi sesuatu yang menjadi ilmu lah buat kita. Iya, pasti terus-terusan bahannya ada ya ketika nulis. Nah, itu deh Literate People tuh saran-saran dari, bukan saran ya, tips dari Kak Dimas buat menulis lirik. Dari tadi juga kita ngobrol tentang bagaimana Kak Dimas ini mulai menulis lagu. Intinya kalian harus banyak baca, banyak ngobrol juga kali Kak Dimas. Banyak ngobrol, sangat. Banyak ngobrol dari orang, dan itu pasti jadi meng-capture banyak hal. Lalu men-treatment lagunya juga. Karena lagu itu pola komunikasi kita dengan orang, karena tadi sebagai pesan. Betul. Itu deh tadi, nanti kalau ada apa-apa bisa dicari orangnya, bisa mudah diajak ketemu kok, ramah sekali. Ramah. Dan buat Literate People juga bisa mampir ke ITB Press ini. Di sini ada banyak sekali merchandise nih. Ada Ganesha Shirt official merchandise-nya juga ada Ganesha Technoprint, itu percetakan Kak Dimas. Jadi bisa mencetak baik itu retail atau offset, jadi jangan lupa mampir-mampir ke sini. Banyak sekali barang-barangnya, menarik sih. Aku juga lihat-lihat barang-barang yang ini, kayaknya pengen ada di rumah ya. Boleh nggak saya bawa pulang ke rumah? Ayo pada datang ya. Di sini asik kok, nongkrong segala macam. Siapapun boleh nongkrong di sini. Jangan lupa juga di follow Instagramnya @itbpress, Spotify-nya di ITB Press Show, dan YouTube-nya.
di ITB Press TV, dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Subrek lah. Subrek kalau kata Kang Arman ya. Subrek. Sekali lagi terima kasih Kak Dimas udah share Sama-sama. di ITB Press Show. Terima kasih juga buat Literate People. Kita ketemu lagi.